Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Ya, ini adalah materi terakhir kita. Jadi harap semuanya fokus memperhatikan video ini dari awal sampai selesai. Kalau kalian belum berdoa, silakan berdoa masing-masing sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai materi PPKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru merugikan manusia itu sendiri. Hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia rela menebang hutan. Hal itu akan memicu terjadinya bencana. Pohon yang berfungsi sebagai pelindung tanah, penyerap air, dan penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang berdampak pada banyak orang. Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sangat besar. Oleh karena itu, masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Bahkan, manusia harus mau bersatu padu dan bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Contohnya, yang pertama, saling menghargai antar anggota keluarga. Melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga, dan mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Jadi jika ini semua sudah dilakukan, maka terciptalah kondisi keluarga yang harmonis ya, bersatu secara keseluruhan. Selanjutnya, contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, tentunya membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama dan menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran. Bukan memberi contekan saat ulangan ya, tetapi saat pembelajaran biasa sehari-hari. Kalian boleh menolong teman kalian yang kesusahan. Tetapi dalam ujian, ulangan, tidak boleh saling menolong dengan memberikan jawaban. Ini berbeda ya. Lalu, contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, hidup rukun dengan tetangga. Dan bersikap ramah terhadap semua orang. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Di antaranya yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih rukun dan akrab, jadi tidak ada perselisihan. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling membantu. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada, dan pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar jika semuanya bersatu padu dan bahu-membahu, saling menghargai, dan saling hidup rukun antar sesama. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Tidak boleh ya, karena membersihkan lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Jadi tidak boleh saling melempar. Yang kedua, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Kalau sudah dibagi-bagi tugas atau jadwal ronda, seharusnya diikuti, dituruti. Jadi kita harus bagi waktu dengan baik, kapan harus bekerja, kapan harus mengikuti ronda. Yang keempat, hanya berteman dengan orang yang seagama atau yang sesukanya saja. Ini juga tidak boleh. Dan mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Namanya juga persatuan dan kesatuan, berarti kita harus mau bersatu dan bekerja sama ya.
Lalu apa akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban tadi? Sebagai warga negara yang baik, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kalian tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban dengan baik. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika menginginkan sehat, kalau kalian mau sehat, kalian harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kotor, tentu saja akan menimbulkan penyakit. Jadi bersihkan lingkungan tempat tinggal kalian kalau kalian mau sehat. Yang kedua, jika menginginkan terhindar dari bencana banjir, kalau kalian tidak mau banjir, maka kalian jangan membuang sampah di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan jika menginginkan udara yang bersih, kalian harus mau menanam pohon, karena pohon menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, ya, untuk kemudian diserap oleh indera penciuman kita dan menjadi oksigen bagi manusia. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban terhadap alam sekitar diberi sanksi? Mengapa? Orang yang mengabaikan kewajiban harus diberi sanksi karena telah mengabaikan aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat melanggar, ya masyarakat itu sendiri yang akan rugi. Jadi sebisa mungkin patuhi dan laksanakan kewajiban terhadap alam sekitar jika tidak ingin mendapat kerugian. Berikut ini adalah contoh kewajiban yang dilanggar dan sanksi yang didapat. Kewajiban yang dilanggar dan contoh sanksi. Misalnya melanggar aturan lalu lintas, maka akan terkena tilang dari polisi. Yang kedua, tidak membayar pajak tepat waktu, maka akan mendapat sanksi berupa bunga pajak. Yang ketiga, melakukan pencurian, maka akan mendapatkan hukuman pidana. Dan yang terakhir, jika tidak melaksanakan perintah agama, maka tentu saja akan mendapat dosa. Jadi, ada sanksi atau hukuman yang didapat jika kita melanggar kewajiban yang seharusnya kita jalankan. Akibat tidak memperoleh hak. Undang-undang negara kita telah menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban tiap warga negara. Tidak dibenarkan jika ada warga negara yang hanya melaksanakan salah satunya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Coba kalian bayangkan, jika orang tua kalian melarang atau membatasi kalian untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara itu kalian ingin meraih cita-cita dan ingin seperti teman-teman yang lain, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaan kalian? Dalam masalah di atas, hak kalian sebagai warga negara telah dilanggar. Itu sebabnya kalian pasti akan merasa sedih dan kecewa. Oke, sekarang mari kita membahas bahasa Indonesia tentang berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi dua. Yaitu, yang pertama kita akan bahas dulu tentang wawancara terstruktur atau terpimpin. Apa itu wawancara terstruktur atau terpimpin? Wawancara terstruktur atau terpimpin adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dinilai lebih efektif. Berikut ciri-ciri wawancara terstruktur atau terpimpin. Yang pertama, pertanyaan sesuai urutan. Tentu saja urutan daftar pertanyaan ya. Yang kedua, tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan wawancara menjadi lebih lancar. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur atau bebas. Nah, ini kebalikannya yang terstruktur atau terpimpin ya. Wawancara tidak terstruktur atau bebas adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Jadi, pewawancara akan memberikan pertanyaan yang tidak disiapkan sebelumnya pada narasumber. Tahapan-tahapan kegiatan wawancara. Yang pertama,
tahapan persiapan, yaitu yang pertama menentukan tema wawancara, yang kedua menentukan jenis wawancara, apakah terstruktur atau bebas, yang ketiga menentukan narasumber sesuai dengan tema, membuat jadwal dengan narasumber, mengumpulkan informasi awal dari luar lingkungan narasumber, dan membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, tahapan inti meliputi memperkenalkan diri dan menggali informasi mengenai profil atau riwayat hidup narasumber. Yang kedua, mulai mengajukan pertanyaan secara sistematis dengan keingintahuan yang tinggi. Mencatat dan merekam dengan jelas seluruh jawaban narasumber dan mengakhiri wawancara dengan pesan yang baik. Yang ketiga, tahapan penutup. Setelah melakukan wawancara, buatlah laporan wawancara. Yang kedua, hindari pendapat pribadi. Konfirmasi ulang hasil wawancara dengan narasumber dan menyebarluaskan hasil wawancara dengan berbagai media, baik dalam bentuk berita ataupun buku. Sekarang mari kita beralih ke ilmu pengetahuan sosial tentang melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, suatu saat akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Melestarikan lingkungan wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, lakukan usaha-usaha berikut ini. Yang pertama, menghemat bahan bakar, energi, dan air. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Dan melakukan daur ulang barang bekas. Ingat ya, ada 3R, reuse, reduce, dan recycle. Oke, selesai sudah pembahasan materi hari ini. Ini adalah materi terakhir, jadi terima kasih atas perhatian kalian. Miss tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan. Dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Ingat 3M-nya. Oke, bye-bye.